Selamat siang teman-teman. Selamat hari Minggu. Ya, sebelum kita memulai kebaktian minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan Tuhan telah berikan buat kami boleh berkumpul walaupun tidak secara offline, tapi terima kasih buat kesempatan ini. Tolong supaya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir, serta juga Pak Andreas Daud yang menyampaikan firman sehingga beliau juga bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan teman-teman juga yang belum join, tolong supaya mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau mulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita pujikan lagu Here Again, karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Here Again. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know we're in the middle. It's a place where you promise to be. Will you meet me here again?
Seringkali kita menghidupi kehidupan ini dengan berbagai penolakan, seperti penolakan terhadap kondisi maupun proses di kehidupan kita ini. Pada akhirnya kita hidup dalam kebohongan-kebohongan yang kita buat yang menjadi realita di kehidupan kita. Mari kita renungkan dan kita juga mohon ampun kepada Tuhan jika kita masih sering tidak mensyukuri setiap fase kehidupan yang kita alami. Saya berikan waktu untuk merenungkan. Setelah itu kita akan berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, yang masih sering tidak mensyukuri setiap fase kehidupan kami yang sudah Tuhan pelihara. Tolong kami untuk terus bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa terus berpegang kepadamu ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ini, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan kekuatan di hidupku. Berita anugerah terambil dari Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, mari kita bersama-sama berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang boleh kami panggil, ya Aba, ya Bapa, yang kami hayati bahwa Engkau tidak hanya sekedar begitu besar bagi kami, tetapi juga Engkau adalah Bapa yang mengerti, memahami siapa kami di hadapan-Mu, dan bahkan mengerti, memahami apa yang kami rasakan, khususnya ketika kami berada pada situasi dan musim kehidupan yang seringkali membuat kami merasa berat. Engkau merasakan ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa dan Aba bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu bersama dalam kebaktian Komisi Pemuda GKI Residen Sudirman di tengah segala keterbatasan yang kami miliki, tapi kami masih boleh percaya bahwa di balik keterbatasan yang kami hadapi itu Engkau ada bersama kami senantiasa. Dan kami sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami seperti Engkau menyapa dan melawat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang semuanya rekan-rekan. Mari saya mengundang kita untuk membuka Kitab Amsal pasal yang keempat. Kita akan mulai membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Kita membaca Amsal pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Amsal pasal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya,
dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Baik, rekan-rekan yang dikasih di dalam Tuhan. Kita pasti tahu ya, bahwa kehidupan ini ada musim-musimnya. Dan musim-musim kehidupan ini kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Tetapi sebetulnya itulah yang kemudian orang menjadi berpikir ketika dia berada pada musim kehidupan yang tidak menyenangkannya. Nah, kenapa kemudian dia berpikir di situasi yang tidak menyenangkan? Yaitu dia mencoba mengaitkannya dengan yang namanya harapan. Saya percaya kita semua mempunyai harapan, ekspektasi, yaitu suatu impian, cita-cita, kerinduan, keinginan. Dan mungkin kita sudah menggumulkan itu sejak kita mulai bisa memikirkan hal-hal yang lebih besar. Ya, katakanlah mungkin kita sudah duduk di bangku SD, kita mulai berpikir tentang harapan saya nanti akan seperti ini. Harapan saya nanti akan seperti ini. Nah, kalau saudara tahu, harapan saya sejak SD itu tidak sama dengan realita hari ini. Saya sejak SD itu ingin jadi polisi, saudara. Hebat juga ya. SD itu kelas 4 SD saya berangan-angan menjadi polisi karena saya melihat polisi itu kok begitu gagah sekali ya. Badannya sangat bagus, kemudian apalagi kalau menenteng senjata itu, lalu pakai topi. Kemudian saya, karena kebetulan tempat sekolah saya itu lewat di markasnya polisi atau pos polisi gitu. Jadi setiap kali saya lewat, saya sekolah jalan kaki, saudara. Nggak naik sepeda motor, nggak naik sepeda atau apa, jalan kaki karena cukup dekat. Saya melihat, lalu dalam hati saya mempunyai harapan, saya kalau besar saya jadi polisi seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ternyata, nah ini cerita sedikit ya. Waktu itu kuat sekali, SMP makin kuat. Nah, saya melihat kok badan saya nggak terlalu tinggi. Saya mulai bertanya-tanya, saudara, kepada orang-orang yang mengerti. Nah, tinggi badan saya kan hanya 165 ya. Sekarang, dulu waktu SMP sudah mulai seperti itu. Kemudian SMA, tamat SMA, saya berjuang, saudara. Saya mengurus semuanya, kelengkapannya. Diwawancara, baru wawancara, saudara, sudah gugur, sudah tidak masuk harapan gitu ya, sudah nggak bisa dilanjutkan. Ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena tapi menurutnya sih mental ya, karena mental tidak kuat untuk hal itu. Nah itu, wah kecewa banget, saudara, kecewa sekali. Nah, singkat perjalanan waktu, saya mulai aktif melayani dan sebagainya. Nah, di situ kemudian Tuhan membelokkan kepada apa yang sampai hari ini menjadi apa yang saya jalankan itu sebagai seorang pendeta.
Tidak sesuai kan? Tapi itulah seringkali ekspektasi seseorang itu, apa yang dia sudah perjuangkan, apa yang dia sudah angan-angankan mungkin sejak masa kecil seperti saya, tetapi ternyata justru dibelokkan oleh Tuhan kepada hal yang lain yang kalau saya hayati hari ini, mungkin saya berpikir, ya pasti ya, bukan mungkin ya, saya jauh lebih berbahagia, saya jauh lebih menikmati daripada mungkin kalau saya jadi polisi waktu itu ya. Ya, itu cerita saya. Kalau Kak Riki ini, Kak Riki kan kalau saudara dengar khotbahnya kan seringkali berbicara tentang sepak bola. Mungkin kepingin menjadi pemain sepak bola nasional ya, atau bahkan pemain sepak bola internasional ya. Itu dalam pikiran saya, nggak tahu, dia sendiri yang tahu. Nah, saya percaya setiap kita mempunyai ekspektasi yang kemudian kok makin ke sini makin berbeda, makin ke sini makin berbeda. Nah, saudara, disinilah yang kemudian kita melihat ada berbagai orang yang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap realita yang dia kemudian dapatkan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Seorang yang bernama Fleming and Levy, dua orang ini ya artinya ya, dia mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki segenap keinginan, harapan, dan cita-cita terhadap sesuatu yang ingin diraih dengan tingkah laku dan tindakan nyata. Seperti saya tadi itu, ingin sekali ya. Tetapi ketika hal itu tidak sesuai dengan realita, maka di titik itulah dia bisa jatuh pada titik yang namanya kecewa, saudara. Saudara pikir ketika saya dinyatakan nggak bisa lanjutkan karena mentalnya, mungkin mental saya waktu itu kurang bagus ya. Artinya tidak siap barangkali. Kalau jadi polisi kan mungkin tekanan dan segala macam berat sekali. Kecewa nggak saya waktu itu? Banget saudara, kecewa banget. Yang dari kelas 4 SD saya sudah mulai tanamkan di hati saya, tetapi pada saat prosesnya baru wawancara. Padahal ngurus-ngurusnya itu berat sekali, saudara. Harus ke sana ke sini, bayar ini, bayar itu. Tapi baru wawancara udah dibilang nggak mungkin gitu kan. Kecewa banget saya. Bahkan sampai beberapa waktu saya harus merenungkan. Sampai hilang semangat untuk ini dan itu. Nah, disitulah titik di mana Fleming dan Levy mengatakan jatuh pada titik kecewa. Apa itu kecewa, saudara? Ya, kita sering kecewa kan? Kecewa itu tidak terima realita atau kenyataan yang ada. Kemudian mungkin menyesal dan marah mungkin ya dengan situasi yang ada. Tapi satu hal yang saya tangkap daripada apa yang dikatakan oleh Fleming dan Levy ini, bahwa kecewa itu adalah kecil hati, saudara. Nah, ketika kecewa itu menjadi masuk pada titik kecil hati, inilah yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi persoalan sehingga kalau saya membaca dari latar belakang tema yang diberikan kepada saya, ketika orang itu melihat realita kenyataan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan jatuh pada kecewa yang dipahami sebagai kecil hati. Kecil hati itu bisa menolak segala sesuatu. Bahkan tidak jarang menolak dirinya sendiri, loh saudara. Bagaimana orang menolak dirinya sendiri? Ya, kadang-kadang dia mengatakan saya ini kok bodoh sekali ya, saya ini kok nggak seperti dia, saya ini kok nggak ada harapan. Pokoknya segala sesuatu yang negatif itu diarahkan ke dirinya, menjadi kecil, menjadi ciut sekali. Itulah titik kecewa yang sangat berbahaya. Sehingga apa? Dia setelah menolak dirinya sendiri, dia kemudian tidak lagi berani berproses, saudara. Nah, ketika dia tidak lagi berani berproses, maka dia menutup dirinya terhadap apapun yang sebetulnya bisa menolong dia. Menutup dirinya terhadap sesuatu yang sebetulnya positif yang akan mengangkat dia lagi. Itulah namanya kecewa dalam pengertian kecil hati. Saudara, kadang-kadang kita tidak menyadari. Mungkin di satu titik kita mengalami kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bisa berada di titik yang namanya kecil hati itu. Nah,
Kemudian saya melihat bahwa dia kemudian tidak lagi mampu berproses. Padahal hidup ini adalah sebuah proses, saudara. Mulai dari lahir, sampai kita menjalani kehidupan, sampai nanti kita menutup mata yang terakhir kali, baru proses itu akan berhenti. Nah, kalau seseorang sudah menolak untuk berproses, ini yang menjadi bahaya. Dia bisa mengekspresikan penolakannya itu dengan berbagai-bagai hal. Termasuk bisa dengan live a lie, dengan berbagai kebohongan-kebohongan, manipulasi, menutup diri. Minggu lalu saya katakan memakai topeng dan lain sebagainya, tidak jujur pada diri sendiri dan lain sebagainya. Saudara, saya mengarahkan tema live a lie ini seperti itu. Karena kecewa yang begitu luar biasa, kemudian menolak untuk berproses. Saudaraku, kita mau belajar dari pengamsal pada bagian ini. Amsal 4 ayat 11 sampai 27 ini sebetulnya konteks perikopnya itu nasihat untuk mencari hikmat. Saya melihat pengamsal ini sangat menarik, saudara. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9, saya melihat ada hal yang sangat menarik ya. Yaitu si pengamsal ini mencoba memutar kembali memori betapa indahnya kehidupan di dalam keluarga bersama dengan orang tua. Dan kemudian dia melihat hidupnya ini juga dipenuhi dengan sesuatu yang romantis. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Wow, saya menangkap apa yang direview, apa yang diputar kembali oleh pengamsal dengan kalimat seperti ini. Betapa dia menikmati hidup di dalam rumah, di dalam keluarga bersama orang tuanya. Saudara, pada bagian ini saya mau mengajak kita untuk berpikir. Realita hidup memang sering kali berbeda dengan harapan kita. Tetapi kita sebetulnya tidak boleh jatuh kepada kecil hati. Kenapa? Karena di dalam awal kehidupan kita di dalam rumah tangga, saya percaya kita semua lahir dari kedua orang tua yang sangat mencintai kita, sangat memperhatikan kita. Maka kita diajak untuk memperbandingkan realita yang ada ini dengan realita yang dulu ketika saya masih bersama dengan orang tua masih kecil, begitu indah, begitu nyaman, begitu mengasikkan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Dia itu berbicara tentang hikmat. Hikmat ini juga berangkat dari didikan orang tua, dari apa yang orang tua tanamkan kepada kita. Saudara dengar kalimat berikutnya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Wow, kalimat-kalimatnya sangat puitis. Apa itu yang dipeluknya? Yaitu didikan, ajaran, kemudian hikmat yang orang tua sebetulnya sudah tanamkan kepada kita. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Romantis banget ya. Romantis itu bukan hanya dirasakan ketika kita menerima bunga dari orang yang dekat dengan kita, katakanlah kekasih kita. Saya sudah tahu di dalam ruangan ini ada rekan-rekan yang sudah punya kekasih atau teman spesial begitu ya. Yang perempuan-perempuan ini pernah nggak mendapat sekuntum bunga dari teman spesialnya? Ya, sudah pernah? Halo? Bagaimana hatimu ketika engkau mendapatkan sekuntum bunga dari orang yang spesial di dalam hatimu? Baru sekuntum loh ya, baru setangkai. Belum lagi sebuah karangan bunga. Wow, berbunga-bunga rasanya ya. Yang memberikannya juga berbunga-bunga. Saudara, kenapa saya mau mengantar bagian ini sebelum masuk pada poin-poinnya, mengungkapkan dua hal penting. Bagaimana indahnya kehidupan di tengah keluarga, kemudian bagaimana indahnya dan romantisnya hidup di dalam sukacita ketika hikmat pendidikan pengajaran itu mengalir dalam hidup kita. Karena ini penting sekali, supaya kita kemudian mampu memperbandingkan.
oh realita yang saya hadapi sekarang ini belum apa-apa. Dari apa yang sudah pernah saya alami, yang begitu indah, yang begitu menyenangkan, yang begitu romantis. Nah, baru kita akan masuk pada apa yang pengamsal ingin sampaikan kepada kita, yang menjadi inti nasihatnya melalui bacaan-bacaan kita tadi. Yaitu kita mereview dulu. Saya sangat tidak yakin kita semua tidak menikmati indahnya dalam keluarga. Benar nggak Gita? Saya merasa bahwa kita pasti menyenangkan sekali waktu itu ya bersama orang tua waktu masih kecil gitu ya. Masih lagi lucu-lucunya gitu ya. Saya percaya orang tua kita pasti sangat menyayangi kita. Betul ya? Dan kita semua merasakan hal itu. Pesan saya jangan pernah dilupakan itu. Karena itu salah satu sumber kekuatan kita untuk menghadapi realita yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, yang pertama kita akan perhatikan apa yang pengamsal ingin kita pegang di dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya tidak tahu apa realita yang engkau alami, yang engkau cita-citakan dulu, tapi ternyata makin ke sini makin berbeda, makin ke sini makin tidak sesuai. Saya nggak tahu, tapi pasti semua kita bisa mengalami hal itu. Poin yang pertama, berpegang pada didikan. Apa yang dimaksud didikan ini? Yaitu hikmat. Hikmat yang dari Tuhan tentunya ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berdiri, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, didikan itu berbicara tentang hikmat, pengajaran, contoh hidup, teladan yang kita perhatikan. Mulai dari keluarga. Dan yang kedua, firman Tuhan. Dan yang ketiga, pengalaman hidup. Wow. Saudara, personal life experience itu penting. Setiap kita punya pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup ini menjadi guru yang baik menurut banyak orang ya. Orang bijak mengatakan begitu. Pengalaman menjadi guru yang baik. Nah, itu masuk dalam kategori didikan, Saudara. Ya. Sumbernya bisa bermacam-macam. Bisa dari firman Tuhan, bisa dari orang tua, bisa dari pengalaman hidup kita, dan bisa dari orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, pada poin orang-orang yang dekat dengan kita ini perlu hati-hati. Harus segera dikonfirmasi. Ayub punya 3 teman, Saudara. Ya, Saudara pasti tahu. Ketika Ayub menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, teman-temannya itu datang menasihati dia. Banyak kata-kata, banyak nasihat yang disampaikan kepada Ayub. Tapi Ayub tidak menelan mentah-mentah, Saudara. Dia mengkonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting ya. Itu sebabnya saya katakan kita boleh terbuka dengan siapapun juga yang memberikan masukan, pandangan kepada kita. Tapi jangan lupa, konfirmasi dengan firman Tuhan. Ini paling penting. Supaya kita tidak kemudian menjadi bahkan tersesat. Karena terus terang, sadar atau tidak disadari, kadang-kadang berteman itu juga harus hati-hati. Makanya kan Pemazmur pasal 119 ayat 2 sampai 9 sampai 12 itu mengatakan bahwa kelakuan yang baik itu datangnya ketika kita dekat dengan firman Tuhan. Nanti dibaca ya di rumah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Saudara perhatikan, ada 3 kali kata perintah yang luar biasa. Berpeganglah, ayat 13, berpeganglah. Kemudian janganlah melepaskan, peliharalah. Kenapa sampai diulang seperti itu? Karena didikan, baik itu sumbernya firman Tuhan, orang tua, ataupun pengalaman hidup yang membangun, yang bernilai baik itu menjadi penting bagi kita. Di saat-saat kita menghadapi musim kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah sebabnya, rekan-rekan, saya ingin tegaskan sekali lagi. Sumber pengetahuan, sumber didikan, sumber hikmat bagi setiap kita orang percaya. Menurut Mazmur 119 ayat 105, Saudara pasti hafal semua ya. Itu tidak akan pernah menyesatkan. Itu tidak akan pernah membuat kita menjadi down begitu lama.
itu tidak akan pernah membuat kita menjadi semakin kehilangan arah, tetapi justru akan membawa kita kepada arah yang benar. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Maka kunci yang dikatakan didikan ini adalah harus mengalir dari firman Tuhan. Sehingga dari sumber manapun engkau mendapatkan masukan, engkau mendapatkan saran, konfirmasilah dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang diajarkan oleh pengamsal pada bagian ini supaya jalannya itu jangan sampai terhambat. Jalannya itu dia berlari jangan sampai tersandung. Itu poin yang pertama. Jadikanlah firman Tuhan, peganglah firman Tuhan dalam hidup kita, apapun musim kehidupan kita. Yang kedua, jauhilah jalan-jalan yang membawa pengaruh tidak baik. Saudara, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 19, itu benar-benar jelas sekali diperbandingkan antara pengaruh yang baik dengan pengaruh yang tidak baik. Pengaruh yang tidak baik itu dikatakan berasal dari orang fasik. Nah, orang fasik itu luas pengertiannya. Bisa pemahaman fasik, bisa pemikiran fasik, bisa tingkah laku fasik, pengaruh yang fasik. Semua hal yang bersifat jahat itu disebut fasik, saudara. Apa kata pengamsal di sana? Saudara, ada 3 kali kata perintah yang tegas banget. Ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. 4 kali. Kemudian janganlah melaluinya. Wow, saudara. Pengamsal ini kalau memberikan pengajaran melalui nasihat itu luar biasa. Sampai dia berulang-ulang janganlah, itu penting sekali. Ya, dalam kehidupan kita berelasi dengan orang lain itu penting, harus bekerja sama, berkolaborasi, berteman dan lain sebagainya itu tidak masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghayati hal semacam itu. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, poin pertama tadi, ketika kita benar-benar pegang firman Tuhan, apapun situasi musim kehidupan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah kemudian sampai kehilangan semangat untuk berproses, kehilangan keterbukaan untuk dididik, dibimbing oleh firman Tuhan. Yang penting kita sungguh-sungguh mau fokus perhatikan kebenaran hidup ini. Saudara, kalau di bagian itu seakan-akan pengamsal ini mau berkata kepada setiap orang yang membaca, termasuk kita, beranilah tegas dengan berbagai pengaruh yang tidak baik. Saudara, ketika orang mengalami realita yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini goyah loh. Apalagi kalau dia masuk pada titik kecewa, yang pengertiannya itu kecil hati tadi. Dia gampang goyah. Nah, disinilah peran persekutuan itu penting. Peran kelompok-kelompok kecil untuk saling menguatkan itu penting, saudara. Sebab Tuhan bekerja dengan cara-cara yang begini, yang demikian. Saling mempedulikan satu sama lain. Dan kita mungkin lemah, kita mungkin tidak berdaya. Tapi satu poin yang saya mau katakan, kalau pengamsal mengatakan jangan menyimpang dan sebagainya, itu sebuah ketegasan. Maka belajarlah berani tegas mengatakan yang tidak benar, sekalipun situasi kita tidak mudah. Kemudian menjaga hidup, berkelakuan baik, seperti yang tadi saya katakan, Mazmur 119 ayat 9. Dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjaga kelakuan yang baik. Wow, saudara, itu penting sekali. Di dalam kehidupan kita, di tengah goyahnya karena realita tidak sesuai, maka firman Tuhan ini harus kencang berbicara kepada kita. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya, saudara. Saya ingin mengajak kita pada bagian ini, cintailah firman Tuhan. Ya, kalau kita cinta firman Tuhan, saudara, mungkin kita menghadapi realita hidup yang tidak mudah, tetapi kita tidak akan kehilangan arah. Karena kita memiliki penuntun, yaitu firman Tuhan yang senantiasa berjalan dalam hidup kita. Dan kemudian, ketika kita menjauhi segala sesuatu, kita sedang menyinari sinar kita. Wow, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-8.
18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, sebenarnya bagian ini ingin mengarahkan setiap pembaca dan termasuk kita hari ini kepada status kita. Saudara tahu status kita? Menurut Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16, status kita itu adalah terang dan garam dunia, saudara. Kalau kita sangat kuat berpegang pada status kita dan tidak mudah goyah, apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap bisa bercahaya. Ya, bahkan dikatakan semakin kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa itu mau mengatakannya? Kalau saudara perhatikan, pagi itu kan cerah sekali ya. Kemudian sampai rembang tengah hari, sampai sore kan redup. Nah, tapi sinar orang yang ngerti statusnya bahwa dia adalah terang dunia, itu nggak akan berpengaruh dengan keadaan dia mau masuk pada rembang tengah hari bahkan sampai sore. Sinarnya tetap bersinar, saudara. Inilah kita. Intinya, firman Tuhan ini mengatakan, kalau engkau mengalami situasi dan musim kehidupan yang tidak sesuai dengan realita hidupmu, jangan sampai itu mempengaruhi sinarmu. Jangan sampai mempengaruhi statusmu sebagai terang. Ya, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain. Wah, penghayatan ini hanya ada di dalam firman Tuhan loh, saudara. Tidak ada di mana-mana. Semua orang berpikir kalau orang lagi ada pergumulan, dia menghadapi realita yang tidak sesuai, dia akan loyo, lemes. Yang bahasa di atas tadi mengatakan dia menutup diri terhadap proses, bahkan tidak siap menghadapi itu. Itu dunia. Dunia punya filosofi seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan yang memiliki sinar firman Tuhan, yang memiliki penghayatan bahwa dia adalah terang dunia, nggak boleh meredup sinar sekalipun menghadapi realita hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir itu, tetaplah mengarahkan seluruh hidup pada kebenaran Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 20 sampai dengan ayat 27 menarik sekali, saudara. Di sini ingin mengajak keseluruhan hidup kita, secara keseluruhan hidup kita itu harus berfokus kepada Tuhan. Saudara, paling tidak ada 7 organ tubuh yang disebutkan di dalam ayat 20 sampai 27. Saudara perhatikan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu. Itu organ pertama. Pendengaran ini harus arahkan kepada Tuhan, kepada ucapanku, kepada hikmat Tuhan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Tadi telinga, sekarang mata, ya. Simpanlah itu di lubuk hatimu, hati sekarang. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu, hati lagi dikatakan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan baik yang berikutnya, buanglah mulut serong. Mulut ini disebutkan dalam bagian ini. Dari padamu dan jauhkanlah bibir, ya, spesifik lagi. Tadi mulut, sekarang spesifik bibirmu dari dolak-dalik daripadamu. Kemudian berikutnya, biarlah matamu, ya. Matamu disebut sekali lagi, memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kemudian yang terakhir, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, ada 7 organ tubuh disebutkan dalam nasihat pengamsal yang ingin menekankan seluruh hidup tetap fokus kepada Tuhan. Seluruh hidup tetap fokus kepada hikmat Tuhan. Di saat realita hidup ini tidak sesuai dengan kenyataan. Saudara, yang sering kali membuat kita kemudian semakin jauh dan semakin terpuruk ketika realita hidup kita tidak sesuai kenyataan. Apa yang kita harapkan berbeda hasilnya. Bahkan kemudian kita berpikir, aduh ini kok semakin parah. Saya tidak pernah membayangkan hal ini. Pada titik itu ketika dia mulai hilang fokus kepada kebenaran firman Tuhan, ini bahaya. Bahaya besar. Itu sebabnya saya mau katakan kepada rekan-rekan muda.
yang masih jauh dan panjang perjalanan hidupmu. Mungkin engkau sedang menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapanmu, sehingga engkau berpikir untuk menutup diri terhadap proses, sehingga engkau mungkin berpikir, aku tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya kalau sudah seperti ini situasinya. Saudara, jalan manusia boleh tertutup, tapi jalan Tuhan tidak pernah tertutup, saudara. Makanya ada ungkapan mengatakan, ke depan tertutup, ke kiri tertutup, ke belakang tertutup, ke kanan tertutup, tapi di atas, pandangan ke atas tidak pernah tertutup. Disitulah kita harus memfokuskan hidup kita. Ya, Pengamsal menunjukkan sampai 7 organ dilibatkan. Ini bukan semata-mata menyebutkan sembarang begitu aja, tetapi mengarahkan kalau kita sedang menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, ada pergumulan kesulitan, seakan-akan semuanya menjadi redup, tapi masih ada sinar Tuhan. Disitulah harus menjadi fokus harapan hidup kita. Kita boleh mengarahkan apa yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Kenyataan hidup memang, teman-teman, tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Dan tidak jarang orang kemudian berpikir, itu adalah ketidakadilan yang bisa menggiring dia pada kecewa, kecil hati, sehingga menutup dia untuk berproses, menutup dia untuk menerima acceptable untuk segala sesuatu yang baik. Tapi di dalam Tuhan, jangan seperti itu. Karena di dalam Tuhan masih ada harapan-harapan yang Tuhan terus sediakan bagi kita. Karena saya sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tidak tahu kapan saya khotbah itu di Pemuda. Setiap kita ini dirancang oleh Tuhan, dan Tuhan telah menaruh rencana masing-masing dalam hidup kita. Wow, saudara. Saya kembali kepada cerita saya tadi. Saya boleh berekspektasi ingin jadi polisi mulai kelas 4 SD. Tapi sejak Tuhan membentuk saya dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah merencanakan saya untuk menjadi hambanya. Dan itu tidak pernah bisa boleh dipungkiri. Itu sebab saya katakan, setiap kita Tuhan membentuk dengan rencana yang tidak pernah akan Tuhan anulir, tidak pernah akan Tuhan ubah. Sekarang bagi kita, tugas kita adalah, mari kita berproses. Mari kita berproses untuk menemukan rencana Allah itu dalam hidup kita. Ya, jangan patah semangat karena ekspektasi kita tidak sesuai untuk sekarang ini. Itu artinya kita diminta oleh Tuhan untuk terus berproses agar menemukan rencana Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ajakan saya terakhir, lihatlah realita yang saat ini mungkin tidak sesuai ekspektasi untuk membuka diri agar berproses terus, karena sebentar lagi Tuhan akan menunjukkan rencananya yang sesungguhnya bagi saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dulu sejenak. Amin. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan tutup kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat, dan nanti di penghujung doa syafaat kita satukan doa kita dengan mengucapkan atau menaikkan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, memang kami harus menyadari bahwa terkadang kami ketika diperhadapkan dengan realita hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan, kami bisa jatuh pada titik kecewa yang membuat kami menutup diri untuk berproses. Dan itu adalah sesuatu yang sangat fatal bagi kami. Karena ketika kami menutup diri untuk berproses, kami tidak lagi berkesempatan untuk menemukan rencana Allah yang baik, yang sesungguhnya dalam hidup kami, sejak Engkau membentuk kami di dalam kandungan ibu kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini boleh menolong kami. Di tengah kami menghadapi musim kehidupan yang makin ke sini, makin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tetapi biarlah kami boleh tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu dan menjauhkan hal-hal yang bisa semakin menjerumus kami. Kemudian tetap berfokus, seluruh hidup berfokus kepada Engkau. Seperti yang dinasihatkan oleh Bang Amsal hari ini kepada kami. Karena justru ketika kami diizinkan untuk menghadapi realita yang tidak sesuai, maka kami diharapkan oleh Tuhan untuk terus berproses di dalam Engkau. Karena melalui proses itulah kami akan menemukan apa sebetulnya rencana dan ketetapan Tuhan dalam hidup kami ke depan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus untuk saudara-saudara rekan-rekan pemuda yang Engkau sudah tolong mereka di dalam studi masing-masing, sehingga mereka sudah merampungkan studi mereka masing-masing, dan sekarang mereka semua berjuang untuk mencari pekerjaan-pekerjaan, meniti karir dan usaha yang sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan, kemampuan yang Tuhan taruh di dalam hidup mereka. Tuhan ajarkanlah mereka untuk tidak berhenti berproses bersama Tuhan dalam konteks di mana mereka mencari pekerjaan. Demikian juga yang sudah bekerja, kiranya mereka melalui proses di dalam bekerja itu juga adalah dijadikan sebagai kelanjutan proses Tuhan untuk makin mempertajam, makin memperjelas apa tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Hamba juga mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang masih kuliah. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, bijaksana, bahkan daya juang yang tinggi untuk boleh mengerjakan tugas-tugas belajar, apakah itu ujian dan lain sebagainya. Dan di sanalah juga proses Tuhan sedang berjalan dan berlangsung dalam hidup mereka. Janganlah ada di antara mereka melihat itu sebagai beban berat, tetapi lihatlah sebagai proses Tuhan mengantar mereka pada tujuan Tuhan yang sesungguhnya bagi mereka. Demikian juga bagi rekan-rekan pemuda yang saat ini sedang menggumulkan pasangan hidup mereka kelak. Terangi hati pikiran mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sudah memiliki teman spesial yang sedang mereka terus gumulkan untuk menjadi pendamping hidup mereka, biarlah mereka menjalaninya dengan hidup kekudusan di dalam Tuhan. Biarlah mereka mencari pasangan hidup atau menggumulkan pasangan hidup di bawah terang kebenaran Tuhan. Karena di dalam terang kebenaran Tuhanlah akan tersedia yang terbaik yang sesuai kehendak Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak muda yang terus bertumbuh, dan biarlah iman kerohanian mereka juga tetap terus bertumbuh, sehingga boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada, dan biarlah mereka tetap menjadi cahaya fajar yang terus bersinar, tidak pernah redup, bahkan semakin bersinar di tengah rembang sinar tengah hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan pada kebaktian hari ini. Berkati dan tolong setiap mereka. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Saya bacakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat QR Code yang tertera di layar masing-masing. Mari kita pujikan sekarang waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Tolong berkati setiap orang yang memberikan persembahan ini, sehingga mereka juga senantiasa bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Juga kami berdoa buat majelis yang mengelola persembahan ini, sertai mereka sehingga persembahan ini juga boleh menjadi berkat buat gerejamu ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita tidak berhenti di sini, tapi akan terus berjalan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus berpegang pada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita pujikan Tuhan Kau Perkasa.
Mari bersama-sama kita berdoa dan akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin kalau kami boleh menjalankan ibadah bersama-sama pada siang hari ini dan boleh merasakan pimpinan penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya, itu semata-mata karena kuasa dan keajaiban-Mu Tuhan. Dan kami mau membawa kuasa dan keajaiban-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari, apapun musim kehidupan yang kami hadapi. Mari Tuhan dampingi dan tolonglah kami. Ini doa kami Tuhan. Saudara sekarang buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat hening bagi kita.